Ke join share screen no. Share screen no tapi joinan tab muai. Ada mesum. Kalau ada mesum. Iya, betul. Gak usah di no view. Now share aja. Berarti besok mana? Berarti satu pun. Iya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sereners. Dan lanjutannya adalah tahap pengembangan. Ya, untuk usia saat ini, mungkin Anda berada dalam kesulitan, atau bahkan mungkin, ya dari jelas, kalaupun ada, mungkin sangat kecil. Ya. Ada yang usia 15 tahun di sini? Enggak lagi. Ya. 18 tahun? Oh masih 18 tahun. Oke, berat 18 tahun adalah fase akhir kalau berdasarkan teorinya dari riset perkembangan psikososial. Karena kalau melihat dari usia perkembangan, maka kita perkembangan mental ya, tadi berbicara tentang perkembangan itu terkait dengan mental, sedangkan kalau pertumbuhan itu terkait dengan fisik. Ya, jadi kalau Anda lihat bahwa apa sih perbedaannya terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan, jadi kalau pertumbuhan itu terkait dengan ukuran fisik seseorang, ya, jadi itu bisa nampak jelas. Sedangkan kalau perkembangan
itu lebih ke arah kesehatan jiwanya, ya, bakatnya, kepribadiannya itu lebih ke arah sana. Ya. Nah, jadi untuk kali ini kita membahas terkait dengan remaja. Remaja kira-kira dimulai dari usia berapa tahun? 12. 12, 13. Ya. Jadi memang apa sih tanda dari munculnya atau berpindahnya dari masa anak usia sekolah ke masa remaja? Apa ciri khas perubahannya? Muncul tanda-tanda pubertas. Pubertas. Ya, itu salah satu tanda ya kan. Nah, tetapi memang ada yang mengatakan bahwa pubertas itu kadang-kadang dinilai dari misalnya kaitnya seseorang dan mimpi basahnya. Tapi sebenarnya sebelum terjadi itu sudah termasuk sebenarnya misalnya kayak perubahan dari suara, kemudian postur tubuh, kemudian tumbuhnya rambut pada genital misalnya. Nah itu juga sebenarnya sudah masuk dalam fase remaja, ya sudah. Jadi akil balik atau misalnya haid dan mimpi basah itu adalah fase akhir dari munculnya tanda-tanda ya tanda-tanda dari remaja tersebut gitu, bahwa seseorang sudah masuk dalam fase akil balik atau remaja tersebut. Tapi sejak misalnya perubahan dari otot, suara, kemudian rambut halus, misalnya bulu halus, perubahan warna kulit pada genital misalnya, itu sudah terjadi sebenarnya dari sisi aspek fisiknya. Nah, kemudian kalau dari sisi perkembangannya, nanti kita lihat ada beberapa aspek yang harus kita bahas. Oke. Apa itu remaja ya? Remaja itu apa sih sebenarnya? Masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa. Masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa. Dari kanak-kanak? Iya, dari anak-anak. Tolong di dalam perkembangan psikososial, tolong selalu bedakan, ya. Jadi, saya mau kembali dulu. Masa pertumbuhan seorang individu itu mulai dari mana? Untuk perkembangan itu dimulai dari infant. Umur berapa? 0 sampai berapa? 18? Ya, 18 bulan kalau berdasarkan teori psikoseksualnya. Iya. Apa ini mengatakan juga bahkan di 0 sampai dengan 1. Itu yang ada. Ya, tapi itu saya nggak menyarankan kalau ada yang mengatakan 18 bulan. Ya. Nah, kemudian fase toddler berapa tahun? Ya. Selanjutnya preschool atau kanak-kanak. Ya, preschool atau kanak-kanak. Berapa tahun? 4 sampai 6. Sampai 6. Ada yang mengatakan 6. Ada yang 5. Karena biasanya 6 itu dia jadi di fase-fase usia transisi itu memang tidak terlalu ketat. Ya, tidak terlalu ketat karena semangat tidak terlalu ketat karena kadang-kadang dia 6 tahun sudah muncul atau di fase di bawahnya itu sudah muncul biasanya, gitu ya. Nah, tetapi kalau biasanya berdasarkan dengan teori itu 7 ya, 7 sampai dengan ada yang mengatakan 12 atau 11 ya, kemudian 12 sampai dengan 18, ada yang mengatakan 17. Itu udah ini nggak terlalu jadi nanti kalau Anda mengatakan misalnya umur segini ya, silakan gunakan teorinya saja. Berdasarkan siapa?
Ya, sehingga itu jelas ya, bukan ini. Anda saling ngotot ini berdasarkan itu apa? Sama dengan 17, Anda mengatakan 17, tapi itu belum Anda harusnya mengatakan teorinya siapa. Ya, kalau misalnya Anda mengatakan dari reference, ya tadi mengatakan dengan kebutuhan. Baik, jadi kita terkait dengan remaja. Nah, saya tidak membahas secara spesifik lagi terkait itu, dan kita lihat lagi saat ini apa masalahnya, apa isu masalah kesehatan jiwanya seperti apa. Nah, kalau kita lihat saat ini apakah remaja di di usia ini menderita gangguan kesehatan jiwa, betul atau tidak? Betul. Ya, mungkin kalau kita lakukan suatu survei, ya pada remaja, ya ini memang karena di usia ini, ya di usia ini sangat banyak sekali tuntutannya, sangat banyak sekali permasalahan yang bisa muncul. Jadi cukup memprihatinkan sebenarnya. Nah, kemudian penyebabnya bermacam-macam, mulai dari aktifnya hormon reproduksi. Ya, jadi secara hormonal bisa menyebabkan munculnya masalah kesehatan jiwa. Kemudian perkembangan otak terus berlangsung, pembentukan identitas diri mereka dapat disertai ketidakstabilan emosi atau pengambilan keputusan yang sering sekali impulsif. Makanya pada anak yang seperti anak remaja sering sekali mengalami yang disebut dengan perilaku impulsif, kadang-kadang kalau marah tanpa pertimbangan, ya. Atau kalau lagi jaga, udah. Atau kalau lagi biasanya kadang-kadang di sini makanya kan yang sakit pada remaja adalah bunuh diri. Karena dari perilaku impulsifnya itu tanpa mempertimbangkan dampaknya, mereka akan lakukan. Ini perilaku impulsif. Ya. Jadi dia tidak pertimbangkan. Nah, langsung aja dia tidak berpikir, tidak pikir dampaknya dan apapun udah lakukan. Nah, akibatnya kalau itu berakibat misalnya kematian, ya, akhirnya berakhir dengan kematian. Dari beberapa riset, ya, dari divisi psikiatri anak dan remaja FKUI mengatakan bahwa sebanyak 95,4% menyatakan bahwa remaja, ya, pernah mengalami gejala kecemasan atau anxiety, dan 88% pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan selama di usia. Ya, jauh-jauh anak saya sendiri, anak seorang perawat spesialis jiwa, mengalami hal seperti itu. Ya. Kenapa? Dia mendapatkan perundungan. Mendapatkan perundungan di sekolahnya, perundungan verbal sama cyber. Nah, jadi ketika mendapatkan itu, dia langsung melakukan asesmen, ya, saya lakukan kuesioner, saya langsung juga ngobrol sama dia. Oh, anak saya mengalami depresi. Udah saya tanya, kamu ada rasa keinginan untuk mati? Iya. Jadi dia ungkapkan seperti itu. Sebesar apa? Ya hanya ide saja sih. Hanya keinginan mati. Kami kan ada ayah kan? Iya. Itu yang saya lihat. Karena masih ada ayah saya yang perhatikan saya, ada bunda saya. Tapi nilainya tuh, nilai kecemasannya sangat tinggi. Saya juga shock juga ketika saya mendapatkan hal seperti itu, ya mendapatkan anak saya sampai dengan mendapatkan perlu sampai bundanya, istri saya mengatakan gini, ya kayaknya ayah tidak usah bekerja di bidang ini deh, di bidang kekerasan seksual dan perundungan, karena kok sampai anaknya juga mengalami. Saya bilang jangan begitu, itu qadar Allah, saya sampaikan, karena ya bukan berarti bahwa saya bekerja membantu anak-anak mahasiswa yang saat ini mengalami perundungan dan kekerasan seksual. Anak saya juga harus mengalami, ya itu kebetulan saja, secara kebetulan. Ya. Dan kadang-kadang sampai dia gini, malas untuk pergi sekolah. Ya, malas pergi sekolah. Kemudian tapi saya lakukan terapi, ya.
lakukan terapi, pendekatan alhamdulillah bisa melewati. Ya. Dan kemarin ya sempat dalam rangka Hari Guru dia menulis, saya bilang, Dek, tulis aja pengalamanmu. Ya. Jadi dia menulis surat kepada guru gitu. Jadi gurunya itu memberikan suatu support, jadi walaupun jika terutama dari saya sih sebenarnya, dari orang tuanya yang paling utama, tapi ada support dari gurunya. Nah ketika dia terbuli, ya ada gurunya juga perhatian sama dia. Nah alhamdulillah itu masuk dalam kategori nasional dan dia diterima ininya. Nah, jadi seperti itu. Dan susah sekali untuk luput dari, untuk anak-anak zaman sekarang, sulit sekali untuk luput dari perundungan. Ya. Sulit sekali. Nah, jadi kalau kita melihat dari aspek ini, benar adanya. Ya. Benar adanya, karena di beberapa sekolah yang kami datangi, ini susah sekali untuk terlewati. Ya. Nah, sebagian juga berakhir dengan menyakiti diri mereka sendiri. Ya, atau bahkan menjadi putus asa serta ingin mengakhiri hidupnya. Ini baru sampai di titik ini, tapi alhamdulillah tidak sampai di sini. Ya, tapi di titik ini ada keinginan, ya, ada keinginan. Makanya, saudara-saudara sekalian, adik-adik semuanya, jangan pernah alergi, ya, dikala Anda melakukan asesmen terkait dengan keinginan seseorang bunuh diri. Tanyakan, ada keinginan untuk mati? Iya. Sejauh apa? Sejauh apa keinginan itu? Apakah hanya sekedar ide? Apakah hanya sekedar keinginan? Atau sudah ada percobaan atau ingin mencoba? Nah, tolong kalau ada seperti itu, tolong dampingi. Ya. Atau Anda minta konsultasi. Ini sangat penting, ya. Jadi tidak boleh alergi terkait dengan hal tersebut. Ya, dan tidak perlu misalnya ini merasa bahwa akan memancing, tidak. Justru itu akan menimbulkan kesadaran kepada dia. Dan tolonglah berempati, itu sangat penting. Ya. Nah, berbagai masalah yang dalam masa transisi ini berisiko tinggi menjadi lebih buruk di kemudian hari apabila tidak ditangani maksimal. Ya, apabila tidak ditangani maka risikonya untuk kedepannya, ya, risiko untuk kedepannya pada anak remaja tersebut. Keinginannya. Otomatis. Kalau nggak ada kalau dimatikan, kalian tersiksa sumber di sini sirkulasinya. Ya. Sama siapa boy? Oh, ya, soalnya kalau ada yang merasa tahu bahwa tersiksa di bagian sini. Iya. Tapi kasihan tidak ada sirkulasi kita. Ya. Oke. Nah, remaja itu siapa sih? Atau asuhan perawatan kesehatan jiwa pada jiwa sehat jiwa pada remaja adalah kesiapan peningkatan perkembangan remaja adalah remaja usia 12 sampai 18 tahun. Oke. Nah, ini kita menggunakan teori Erikson. Nah, perkembangan kemampuan psikososial remaja dalam mencapai identitas diri meliputi perannya, tujuan pribadinya, keunikannya dan ciri khas dirinya. Nah, di sini dikatakan bahwa persahabatan dan setia kawan berkembang pada usia remaja. Bila hal ini tidak tercapai, maka remaja akan mengalami kebingungan peran yang berdampak pada rapuhnya kepribadian sehingga akan terjadi gangguan konsep diri. Jadi, gangguan konsep diri itu terciptanya identitas diri itu terciptanya pada usia remaja. Jadi munculnya di situ. Oke. Nah, ini berdasarkan dengan Koshir. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa termasuk Brian, bahwa remaja itu dibagi atas 3. Ini bedakan lagi dengan teori sebelumnya. Saya menggunakan teori dari Brian dan Koshir.
Nah, dia mengatakan bahwa remaja itu dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah 11 sampai dengan 14 tahun, 15 sampai 17 tahun, dan 20 sampai dengan 18 tahun. Ya. Jadi ini pembagian berdasarkan tren dan gosip. Nah, kemudian aspek perkembangan remaja itu meliputi 10 aspek. Ya. Meliputi biologisnya, psikoseksualnya, kognitif, moral, spiritual, psikososial, emosi, kreativitas, bakat khusus, dan bahasa. Ya, jadi ini berdasarkan teori dari Patrick House. Ya, oke. Nah, kita lihat fase-fase remaja. Yang pertama adalah fase remaja awal atau adolescence. Nah, ini tandanya adalah perubahan tubuh yang relatif cepat sehingga sering mengakibatkan kesulitan dalam membersihkan diri dan mulai mencari identitas diri. Kita lihat remaja, biasanya remaja awal cepat sekali kelihatan besar. Pertumbuhannya sangat besar. Jadi pada kondisi-kondisi ini memang pada remaja awal memang sangat cepat untuk stimulasinya. Nah, perubahannya juga di sini biologisnya, psikoseksualnya, kognitif, psikososial, moral, spiritual, emosi, bahasa, bakat, dan kreativitasnya semakin meningkat. Ya. Nah, kemudian remaja pertengahan bentuk tubuhnya sudah di orang dewasa. Cuma sayangnya belum diikuti dengan psikisnya, psikologisnya. Nah, kondisi ini sering sekali berdebat dengan orang-orang di sekitarnya. Karena kenapa? Ingin terbebas, tapi belum pantas. Karena dia masih secara psikologis belum matang. Ya. Nah, ini dampaknya. Nah, kemudian remaja akhir, nah kalau ini sudah cukup stabil, ya, sebagian misalnya dengan Anda, usia Anda, karena usia Anda itu adalah usia peralihan. Ya. Usia Anda adalah usia peralihan antara remaja akhir sama dewasa awal. Ya. Jadi ini sebagian masih walaupun sudah ya. Nah, dimana biologis Anda sudah melambat, ya. Emosinya sudah cukup stabil, dinamika juga sudah stabil, konsentrasi juga sudah stabil, cara berpikir juga sudah stabil. Kemudian juga sudah kemampuan fisik kita sudah siap. Kemudian komitmen untuk berperan dalam bertanggung jawab pada masyarakat. Oke. Nah, dari sisi biologis ini sudah muncul pubertas, perubahan yang akan mengarah pada perkembangan fisik serta kematangan seksual. Termasuk juga di sini berat badannya, tinggi badan, perkembangan otak dan sebagainya. Disinilah fase biasanya dia akan meningkat, ya, mendekati ukuran dewasa sampai dewasa atau ukuran besar, nah, sampai biasanya mentok di usia 18 tahun. Kalau dia olahragawan, itu biasanya mentok sampai 21 tahun. Kalau dia bukan olahragawan, maka dia mentoknya sampai usia 18 tahun. Untuk pertumbuhannya. Ya. Tapi kalau perkembangan, biasanya mentok pada usia 18 tahun. Ya, itu sudah cukup matang. Oke. Nah, di sini adanya perubahan yang dapat mempengaruhi pandangan remaja pada dirinya dan bagaimana mereka bertindak. Karena dia sudah merasa bahwa, oh, saya sudah puber, kemudian terlihat sudah tumbuh jakun, alat reproduksi seksual juga sudah berubah, sudah tercatat sama dengan dewasa. Nah, mereka tidak mau kehilangan anak. Jadi perubahan tampilannya, makanya ketika orang tua pada kondisi ini berdebat dengan anaknya, ya, karena si anak-anak juga sering sekali ini berperilaku sebagai dewasa. Oke. Nah, perkembangan psikoseksualnya ini dipengaruhi perkembangan biologisnya. Jadi seksual itu perkembangan biologis. Menurut Freud, pubertas di atas 18 tahun terjadi
privasi kita, di mana itu kembali ke ketertarikan seksual. Ya. Jadi dia mulai kembali tertarik pada lawan jenis, ya, pada hasil seksual yang meningkat. Perhatian terhadap penampilan juga sudah meningkat. Jadi berdandan, gitu ya, mulai berdandan, matchingkan pakaian. Kalau tidak matching pasti akan insecure, misalnya. Iya, memang sekali. Tidak mau lagi dipilihkan pakaian sama orang tuanya, dia akan pilih sendiri. Nah, memang usia di situ, ya. Nah, kemudian identitas jenis kelaminnya akan berpengaruh terhadap penampilan, sikap dan perilaku dalam keseharian. Jadi, bagaimana dia memandang dirinya? Apakah dia memandang diri laki-laki, maka dia akan berpenampilan sebagai laki-laki. Apabila dia memandang dirinya sebagai perempuan, akan berpenampilan sebagai perempuan. Namun apabila dia melihat bahwa tubuhnya laki-laki, kemudian dalam isinya terperangkap perempuan, maka dia juga akan berperilaku seperti itu. Anda banyak lihat kan, banyak kan kasusnya? Banyak. Nah, disinilah kejadiannya. Ya. Disinilah kejadiannya yang bisa merubah, ya. Disinilah yang harus sebenarnya diperlukan kehati-hatian. Oke, orientasi seksual seseorang secara normatif tertarik pada lawan jenis, tetapi pada beberapa orang mengalami penyimpangan, yaitu lebih tertarik pada yang sejenis. Ya, ini memang jadi harus dilakukan asesmen dengan baik, ya. Jadi kalau ada misalnya, maaf, banyak sekali itu di media sosial kadang-kadang kan ada yang dance, ada yang nari-nari gitu ya, atau ada yang berbicara. Terus dia bilang ini, para netizen mengatakan, tolong bisa diselamatkan tuh. Iya kan? Iya. Atau aduh, kasihan banget dia tidak bisa diselamatkan lagi kelihatannya. Itu kan macam-macam tuh. Ya, itu artinya ungkapan bahwa memang di kondisi seperti ini memang terbentuknya di sini. Ya, jadi konsep diri itu adanya di usia remaja ini. Ya, nah, konsep diri masih ingat ada berapa aspek? 5. Apa saja? Ya, psikososial, budaya. Apa saja masih ingat nggak? Aktualisasi. Apa sih yang lupa? Misalnya ini. Bukan. PPT. TM3. Apa? Citra tubuh, betul? Identitas diri. Ideal. Nah, jadi identitas diri siapakah saya? Ya, siapakah saya? Oh, ternyata saya itu tubuh saya hanya sekedar tubuh. Ya. Bukan sesuai dengan pembungkusnya. Yang pembungkusnya dengan isinya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya perkembangan kognitif. Jadi kita sudah mampu secara positif sudah ditingkatkan. Ya. Jadi perubahan kognitif secara kognitif dan menjadi formal operasional. Pemikiran formal operasional diikuti kemampuan untuk berpikir abstrak, berpikir hipotesis, menggunakan perspektif masa depan dalam melihat suatu situasi, mampu membayangkan berbagai kemungkinan misalnya konsekuensi dari yang mungkin timbul. Jadi saya melakukan ini, maka akan terjadi ini. Ya, dia sudah paham tentang itu, akibatnya. Ya, jadi bisa melihat, oh iya, saya melakukan perbuatan ini
Akibatnya saya menuju kejadian ini. Ya. Nah, selain perkembangan pola pemikiran juga berkembangnya kemampuan membuat keputusan. Ya, sedangkan ini karena kemampuan. Oke, selanjutnya. Nah, ini terkait dengan kita lihat konsep di remaja terkait dengan apa? Kemampuan dalam pelajaran. Jadi kita lihat scholastic competence sudah mampu, kemampuan olahraga, penampilan fisik. Nah, jadi kalau terkait dengan kemampuan dalam pelajaran, makanya biasanya mereka banyak mengikuti lomba-lomba, ya, lomba-lomba terkait dengan misalnya lomba matematika, kimia, fisika dan sebagainya. Kemudian kemampuan olahraga. Nah, di sini juga banyak atlet-atlet dari ini para remaja ini. Kemudian penampilan fisik. Ya, kalau penampilan fisik biasanya dengan model, gitu ya. Penerimaan teman sebaya, biasanya dengan pergaulan, sahabat dekat. Jadi di sini sudah mulai tuh punya teman dekat, ya. Nah, makanya rata-rata kalau teman SD itu nggak terlalu berkesan. Iya. Iya. Betul. Karena belum masanya. Masanya itu mulai dikenal kelompok gitu ya. Jadi jarang ada grup WA itu sekarang grup WA SD. Ada punya grup WA SD? Ada. Ya, tapi jarang sekali. Iya. Kadang-kadang malah kayak ada kenal itu walaupun papa saja ada kenal gitu. Kecuali kalau ada satu kampung barangkali atau dekat. Berbeda dengan teman SMP. Ya, SMP sudah mulai, sudah bentuk close friend. Ya. Nah, SMA apalagi? Ya, jadi sudah semakin ini. Nah, disinilah sebenarnya sahabat. Nah, kemudian hubungan romantis atau romantis relationship sudah mulai tercipta pada remaja. Kemampuan bekerja juga di remaja dan tingkat moralnya juga di situ. Ya. Nah, oke. Kita lihat perkembangan moral selanjutnya. Di sini menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap ketiga perkembangan moral yaitu post-konvensional principal level, di mana remaja mempunyai kesadaran dan keinginan bahwa dirinya lingkungannya saling memberikan pengaruh positif maupun negatif. Jadi remaja sudah seperti itu mampu melakukan itu. Nah, prinsip universal seperti kebenaran, etika, norma semakin tumbuh dan berkembang dalam kehidupan remaja. Pada masa remaja, perkembangan moral memiliki dua orientasi. Jadi orientasi yang pertama, kalau saya berbuat baik, ya, kalau saya melakukan hal baik menolong orang lain, maka saya tidak mendapatkan feedback yang positif. Yang kedua, terkait dengan sanksi atau hukuman atau peraturan. Kalau saya melanggar, maka saya akan mendapatkan sanksi. Ya, nah jadi ini terkait. Tapi kalau saya patuh, ya, saya tertib, maka saya akan mendapatkan hal positif. Ya, saya akan mendapatkan reward. Nah ini terkait dengan ini. Moral ini dipengaruhi dua hal ini sebenarnya. Ya. Jadi makanya pendisiplinan di samping memang dimulai dari dasar, juga tetap di sini juga harus dilakukan pembinaan. Nah, jadi pendisiplinan juga harus dilakukan di fase ini. Oke. Nah, selanjutnya perkembangan spiritual. Pada spiritual, nah, kondisi di sini mereka sudah berorientasi pada masalah spiritual dan ideologis, tetapi ya, jadi dia sudah berorientasi masalah spiritual, tapi kurang berorientasi pada ritual dan prakteknya. Makanya kalau ada yang beribadah bolong-bolong, ini memang pada masanya. Susah dibilangin. Jadi hanya sholat berdasarkan misalnya atau ibadah misalnya di gereja, ke wihara, ke pura, ke masjid atau beribadah di waktu itu berdasarkan dorongan aja, ya masih kadang-kadang ya bolong-bolong gitu.
Nah, karena memang dia hanya memahami secara spiritual dan ideologis. Kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah, enggak. Enjoy. Gitu. Ya. Nah, ini berdasarkan teorinya loh ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga kalau adanya penyimpangan perilaku pada remaja seperti melakukan tindakan asusila, kriminal, perilaku seks bebas atau menyimpang, disebabkan karena remaja kurang memperoleh atau berkembang dari spiritualnya, sehingga berdampak negatif pada pembentukan identitas dirinya. Jadi kalau di sini kurang dilakukan terkait dengan perkembangan spiritual, di sini juga akan terjadi risiko untuk penyimpangan. Ya, nah makanya harusnya pembentukan spiritualitas itu tetap harus dilakukan. Nah, sebaliknya, apabila memiliki budi luhur, moralitas tinggi, serta sikap dan terpuji, identitas diri juga akan positif. Ya, jadi gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, psikososial. Nah, meliputi pembentukan identitas diri, hubungan sosial, dan kemandirian. Pembentukan identitas diri merupakan sesuatu yang paling sentral. Bila mengalami hambatan dan perkembangan sebelumnya, maka dapat berpengaruh pada perkembangan identitasnya sekarang ini. Tadi kita sudah bahas ada trust versus mistrust. Usia berapa tahun? Apa disebutnya pada fase itu? Bukan, ini masih bayi nih, bayi. Jadi trust mistrust versus mistrust itu, perhatikan bayinya, dia lengket sama siapa? Ibu. Perhatikan bayi dikala Anda ambil, terutama usia 6 bulan ke atas, nangis, rewel, tidak mau diambil sama orang lain karena memang fase trust mistrust. Oke. Nah, pembentukan kecemasan itu berada di sini. Fase trust mistrust. Ya. Nah, ketika seorang bayi, ya, yang dilakukan hanya gini, tanpa diberikan satu stresor, contoh anak yang terlalu pada saat baru itu baru aja nangis langsung diambil, itu juga tidak tahan pada kecemasan. Tapi kalau dibiarkan juga berlama-lama nangis, sama juga anaknya mudah cemas. Oke, jadi lakukanlah sepantasnya, nangis jangan dibiarkan lama, jangan juga langsung ambil. Jadi misalnya lapar, karena nangis itu adalah tanda dari lapar, ya, atau dia lagi pipis, atau ini karena cuma 3 sebenarnya kebutuhannya, ya. Iya. Ini. Bahasa anak. Ya itu kan bahasa anak. Enggak. Ngengek lapar. Ini. Itu. Foto air. Kecemasan, kebang cemas. Ya. Oke. Nah, jalan-jalan. Hati-hati di sini. Terus kalau Anda ingin membentuknya menjadi anak pemalu atau anak tidak mandiri, nah, makanya kalau anak sering sekali dikekep, dimanja, tidak boleh anak itu jatuh sedikit, digendong sedikit, diambil sedikit, harus pas. Nah, anak itu tidak akan pernah mandiri. Jatuh sedikit sudah cemas dan sebagainya itu. Ya, set and go. Ya, jadi dia terbentuk di sini. Kemudian, jadi anak usia 3 tahun sampai dengan
Anak usia 1,18 bulan sampai dengan 3 tahun. Kemudian 3 tahun sampai dengan 5 tahun. High school. Jadi kadang-kadang di sini anak ini banyak sekali tingkahnya. Anak TK itu banyak tingkahnya. Ya. Ya, tidak bisa diam. Nah, kapan dibuat dia ini merasa bersalah apabila dia melakukan sesuatu tapi dimatikan terus. Cara kadang-kadang orang tua mematikan, ini memunculkan rasa bersalahnya adalah memarahi apabila melakukan apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Padahal sebenarnya kadang-kadang inisiatifnya banyak mengambil sesuatu, banyak mau mainlah, pancilah, apalah. Padahal disuruh disinilah inisiatifnya, gitu ya. Atau kadang misalnya gitu, orang tuanya, mamanya suka nyapu gitu, kita nyapu juga dia, tapi nyapunya sama segala alat. Nah, dimarahin. Nah, akhirnya muncul rasa kesalahan. Oke. Ya begitu pun juga dengan fase ini. Jadi kalau Anda ingin membentuk seseorang inferiority atau rendah diri, inferior, ya, maka disinilah tempatnya. Padahal biasanya di SD, kemarin kita sudah bahas, di SD itulah dibentuk masa-masa bagaimana Anda berkarya, karena biasanya disuruh buat prakarya di sini dan bangga. Tetapi orang tua banyak membuatkan atau membelikan. Nah, sehingga tidak terbentuk. Ya, oke, baik. Nah, perkembangan emosi selanjutnya, remaja mencapai kemandirian emosional orang tua dan orang dewasa lainnya. Nah, emosi menurut Goleman adalah satu perasaan dan pikiran-pikirannya khas, satu keadaan biologis dan psikologis serta serangan berpindah. Jadi karakteristik remaja itu, emosi remaja itu ada 4. Remaja, awal, tengah, dan akhir. Nah, ini periode remaja, kepekaan terhadap rasa dan kuat, biasanya respon berlebihan, mudah tersinggung. Jadi biasanya umur 11-12 tahun itu anak-anak mudah sekali tersinggung. Anak SD akhir atau SMP awal itu mudah sekali tersinggung. Nah, kemudian pada remaja awal, karena kebanyakan seks semakin nyata, seringkali mengalami kesukaan sehingga tidak jarang menyendiri. Kurang perhatian pada orang lain, sulit mengontrol cepat marah dan dengan cara-cara yang kadang kurang wajar. Nah, pada kondisi-kondisi. Ya. Kemudian remaja tengah seringkali ingin membentuk diri sendiri yang mereka anggap benar, baik, ya, dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka sendiri, terlebih jika orang tua atau dewasa ingin memaksakan menjadi agar dipatuhi oleh remaja. Makanya di sini sering sekali bentrok juga dengan orang tua, ya, karena anak menganggap benar, tapi orang tua menganggap tidak benar, ya, di situ. Jadi remaja tengah. Kemudian remaja akhir, remaja mulai memandang diri sebagai orang dewasa. Di situ perilakunya ya baik, kemudian semakin dewasa, interaksi juga orang tua sudah semakin bagus, juga seperti itu. Emosinya sudah stabil ya di masa ini. Oke. Nah, kemudian perkembangan kreativitas. Karena otak kiri sama kanannya juga sudah semakin berkembang. Nah, akhirnya di sini juga pun dia semakin kreatif ya. Jadi kondisi-kondisi inilah dia akan mencipta, dia akan membuat, ya. Jadi di sini biasa mereka sudah ikut-ikut lomba itu, ya, banyak juga kondisi-kondisi ini. Nah, selanjutnya bakat khusus, ya. Nah, jadi keterkait dengan bakat, remaja itu mempunyai potensi khusus. Jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik akan muncul kemampuan sudah tidak tertentu. Kemampuan misalnya kayak nyanyi, modeling, tari, olahraga dikembangkan pada masa remaja. Ya, jadi latihan-latihan itu harus dikembangkan pada kondisi remaja tersebut. Dan ini harusnya dilatih, ya, harus dilatih. Jadi kadang-kadang seorang anak itu ini tapi ingin olahraga misalnya, tapi sama
orang tua dilarang, ya, atau tidak difasilitasi. Itu sering sekali. Akhirnya bakatnya tidak muncul. Nah, karena bakat itu walaupun sudah ada, tapi kalau tidak dilatih juga akan berkembang. Ya. Oke, tapi kalau bakat dilatih sedikit aja tulisannya langsung dia mencuat. Jelas sekali. Nah, kemudian perkembangan bahasa juga semakin meningkat, ya, kemampuan ini biasanya dia semakin bagus, ya, bisa dikatakan sudah full di situ perkembangan bahasanya, bahkan bahasa mereka bisa menguasai berbagai macam bahasa. Nah, kita kayak orang Indonesia sebenarnya, orang Indonesia itu rata-rata memiliki 2 bahasa. Rata-rata. Ya. Ada yang memiliki 1 bahasa, hanya 1 bahasa, yang dimampu secara lancar, atau rata-rata 2 di sini? Rata-rata 2 atau 1? 2. Kecuali kalau misalnya orang tuamu yang biasanya berbeda, atau di rumahmu terbiasa dengan bahasa ibu, misalnya bahasa Indonesia. Nah, makanya anaknya biasanya kadang cuma 1 bahasa Indonesia. Tapi seiring berkembangnya dengan berinteraksi dengan lingkungan, maka kemampuan bahasa juga semakin meningkat. Ya, jadi kalian berada di mana pasti juga semakin berkembang dan meningkat. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat tanda dan gejalanya. Apa tanda dan gejala jika remaja mengalami kesiapan peningkatan perkembangan usia sehat pada remaja? Yang pertama adalah remaja dapat melihat secara objektif kelebihan dan kekurangannya. Jadi dia kenal, oh iya, saya tidak mampu ini, saya tidak mampu ini, mampu dan bisa. Oh, setidaknya seperti ini karena saya tidak mampu ini, jadi saya bisa. Ya, memiliki sahabat, tadi ya, merasa tertarik pada lawan jenis, mengembangkan bakat yang disukai. Nah, dia sudah melatih dirinya. Contoh misalnya main bola, basket, ya, kemudian bulu tangkis dan sebagainya, renang di fase ini. Nah, kemudian secara objektifnya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menemukan identitas diri yang objektif, memiliki cita-cita masa depan, sudah ada cita-citanya, mempunyai prestasi akademik dan mempunyai teman sebaya. Ya, jadi dari sahabat di sini secara subjektifnya, secara objektifnya sudah mempunyai teman sebaya. Jadi mereka lebih banyak dengan teman-teman. Oke, nah ini dia konsep pelakuannya adalah kesiapan peningkatan perkembangan remaja. Nah, tolong besok kita bawa ini ya, pada saat praktikum besok. Jam berapa kalian besok praktikumnya? Jam 8.50. Yang reguler 1 berapa? Jam 7 kan? Bukannya kalau praktikum 3 jam ya? 3 jam berapa jam? 2,5. Enggak, maksudnya jam pelajarannya. Jam pelajaran kan 50 menit. Andalkan Anda 1 SKS kan ya? Oh iya. 1 SKS bukannya 3 ya? 3 jam pelajaran. Oke, tolong besok nanti bawa ini ya. Yeah. Untuk praktikumnya kita. Oke, nah tujuan asuhan perawatan ada 3, kognitif, psikomotor, dan afektif. Berarti kalau berbicara tentang kognitif berarti berbicara tentang pengetahuan. Jadi dia tahu aspek positif dari kekurangan dirinya, dia tahu identitas dirinya, tujuannya, cita-cita masa depannya dia tahu, dia juga memahami norma dan peraturan yang berlaku, dia juga berprestasi dalam bidang akademik. Nah, jadi ini adalah kognitif. Sedangkan psikomotor, dia mampu mengembangkan kemampuan dirinya,
mampu meraih prestasi pada kegiatan positif, dan mampu beraktivitas dengan aktif. Sedangkan afektifnya menyampaikan pendapat dengan asertif dan memberikan emosinya. Jadi kalau nangis, ya. Kalau nangis Sophie. Kalau nangis suka Sophie. Ya, memang Sophie ini kadang-kadang dia ini, kadang-kadang orang lagi diem muncul dia. Langsung aja teriak ya Sophie ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini tindakan nurse ya, tindakan nurse generalis. Tindakan nurse generalis apa pada anak remaja tersebut? Anda atau seorang nurse mendiskusikan kemampuan remaja tersebut. Apa sih kemampuannya? Jadi tanyakan, Anda bisa apa, kemampuannya apa, kegiatannya apa, gitu ya. Dia punya prestasi enggak? Ada karyanya enggak? Ya. Nah, kemudian berikan pujian dan diskusikan cara mempertahankan dan meningkatkannya. Tolong hargai. Jadi, oke, bagus tuh. Yuk latihan terus supaya nanti bisa lebih meningkat lagi, gitu ya. Jangan mencela masa seminggu, ya, bukan mencela. Kemudian diskusikan identitas diri yang dimiliki secara fisik, psikologis, ya. Nah, saya ingin mendapatkan feedback dari Anda. Bagaimana cara melakukan assessment, ya, terkait dengan identitas dirinya, apakah dia laki atau perempuan atau yang pembungkusnya doang. Yuk, gimana caranya? Gimana caranya melakukan assessment tanpa membuat dia juga tidak nyaman? Ya, gimana? Apa bentuk pertanyaannya? Itu kan metode. Gimana? Gimana? Apa? Suka gimana? Apa? Geli. Oh, geli. Ya, coba geli angka geli. Geli kan? Tidak. Yuk. Yang bisa Anda setuju bahwa dia ini laki-laki. Oh, dia ini perempuan. Nah, kenapa? Kayak apa? Kayak apa? Apa? Kebiasaan yang dilakukan Keceritakan seharian. Boleh, tapi ini di dalam assessment. Kan kita kasih itu kan ini. Apakah seseorang dengan Tuhan langsung berasumsi? Kan harus dipastikan. Itu kan baru data objektif. Tapi bagaimana melihatnya? Cara ngomongnya apakah dengan maaf ya, jadi apakah dengan ngomongnya yang melambai langsung berasumsi bahwa dia seorang itu tidak bisa. Ya, itu sudah benar. Iya. Boleh kita tanya.
Suka sama ini enggak? Tertarik enggak sama perempuan? Belum ada. Tertarik enggak sama perempuan? Kita kan tanya makan bapak. Kamu? Iya. Iya. Kamu merasa capek enggak? Itu kan pertanyaan yang sangat sensitif ya. Ini kan untuk proses seperti itu dan saya aneh. Nah, tapi kalau tidak kamu tertarik, ketertarikan. Nah, kalau misalnya kalau ya ada orang yang pacaran, tapi enggak. Atau misalnya gini, maaf, lebih cara lebih sensitif tadi misalnya, kamu ada perasaan ya, maksudnya merasa ada dalam diri ada semacam kayak simulasi dalam diri dalam diri cowok atau cewek yang dan misalnya misalnya kalian lihat cowok yang ganteng misalnya lewat misalnya yang kamu memang harusnya seperti itu, bagaimana perasaan dirimu? Ya, itu maksudnya. Jadi ada rangsangan dalam seseorang. Itu sangat penting. Kenapa? Karena ini pada remaja sering sekali itu merasa sangat agak tertutup dalam hal seperti itu. Jadi ini sangat penting. Anda tanyakan sehingga bisa dilakukan satu penanganan lebih dini. Ya, bisa penanganan lebih dini. Oke, jelas ya? Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, termasuk juga kebahagiaan ya, cita-cita prestasi dan sosialnya. Bagaimana dengan keluarganya, temannya, ini sangat penting. Kemudian juga diskusikan norma dan peraturan yang berlaku dalam keluarga. Jadi, contoh, boleh nggak ya pacaran ya dalam keluarga, boleh nggak pacaran? Oh, tidak boleh, gitu misalnya. Ya. Kemudian misalnya sekolahnya, peraturannya seperti apa? Termasuk diskusikan bahaya pergaulan bebas, ya narkoba, kemudian perundungan, gawai dan cara-cara menghindarinya. Ini harus didiskusikan. Nah, contoh misalnya, ada nggak perjanjian khusus dengan orang tua? Boleh nggak kita kerjain semua dilihat HP-nya sama orang tuanya? Boleh. Jangan terlupa ya, karena sering sekali ya kadang di HP ada disebutkan bahwa ini memang boleh menggunakan gawai atau apapun, tapi ada batasan. Nah, kalau yang kalian, kalau usia kalian bukan lagi tidak boleh menggunakan gawai, boleh, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu itu harus tetap bisa dilihat sekali-kali. Ya. Kalau mungkin ada yang posisi pastinya. Tapi apa mungkin juga bersama orang tua yang perlu pada pemeriksaan tetap sekali. Ya, bukan untuk ini, tapi kecurigaan dan betul untuk pengawasan juga, ya. Karena memang kondisi-kondisi seperti ini banyak sekali. Kemudian motivasi mengembangkan hal positif dalam kehidupan sebagai entitas tempat umum bagi remaja. Berikan juga pujian, ya, terkait dengan nilainya. Nah, kemudian pada orang tua atau keluarga, ya,
jelaskan perkembangan yang harus dicapai oleh remaja. Ya. Jelaskan perkembangan yang harus dicapai. Jadi misalnya gini, orang tua kadang-kadang dari program ini tidak teredukasi dengan baik, ya anak-anaknya ini dia bahwa memang sangat remaja, ya itu disampaikan. Kemudian juga orang tuanya, ya misalnya apa? Memfasilitasi, ya mengembangkan kecerdasan. Contoh olahraga misalnya, ya. Kemudian lagi bergabung dari remaja. Tentang apa keberhasilan? Ya dan sekian. Banyak itu orang tua tidak memberikan ujian pada anak-anaknya. Ya. Kemudian memfasilitasi persahabatan dengan teman sebaya, ya jadi boleh berteman, tapi memang teman-teman yang positif. Ya. Nah kemudian menjadi teman diskusi dan menjadi teman menyelesaikan masalah yang dihadapi, sering sekali juga ini tidak terfasilitasi. Karena ada benteng gitu ya, padahal kalau sudah remaja justru tidak boleh lagi ada benteng. Jadikan remaja itu sebagai teman. Iya. Ya, kadang-kadang terjadi orang tua itu masih dianggap bahwa memang suatu saat boleh sebagai anak, tetapi lebih banyaklah sebagai teman. Ya, nah ini harus diajarkan kepada mereka. Kemudian tidak kalau bersama keluarga kelompok sosial dan kelompok sebaiknya. Perhatikan juga mendampingi yang terdiri dari kebutuhan bebas. Ya, tadi menyepakati waktu penggunaan smartphone, terutama for remaja awal. Kalau remaja akhir, ya itu sudah pengawasannya agak jalan. Tapi kalau remaja awal, sebaiknya belum boleh menggunakan smartphone atau belum boleh memiliki sekarang ini, belum boleh memiliki. Ya. Jadi jangan langsung diberikan. Oke. Nah selanjutnya kita kan selalu yang melibatkan remaja. Kita keluarga juga terlibatkan. Termasuk nanti apabila terjadi penyimpangan, diskusikan dan cara mengatasi serta pelayanan kesehatan yang bisa ya. Oke. Nah, tindakan kelompoknya edukasi kelompok remaja, sekolah dan kelompok orang tua. Jadi ini sangat penting dilakukan, terutama nanti kalau komunitas, edukasi ini sangat penting. Oke, evaluasinya kemampuan remaja melatih aspek perkembangannya, aspek perkembangan yang belum optimal di antara 10 itu, mana yang belum optimal dilatih. Ya. Kemudian penyimpangan perilaku pada remaja terkait dengan perkembangan yang belum tercapai. Apa yang belum tercapai? Tolong dilatih, ya. Kemudian kemampuan orang tua dalam melatih aspek perkembangan remaja dan kemampuan orang tua dalam melatih aspek perkembangan remaja yang dicapai. Ini harus Anda evaluasi. Oke. Tolong besok bawa ini. Besok lembaran. Jadi besok untuk praktikum tolong bawa CPPT, bawa SPTK, bawa form pengkajian, terus apa lagi? Sorry, mana data kegiatan kalian itu yang di sama Bu Nasrefa? Ya, saya dulu. Iku ada di folder zip itu loh, buka makanya. VLM, yang mono VLM mana? Udah. Susah mau terus aku kan. Udah serius.
Ada pertanyaan silakan. Kaki itu bersket kena. Ya, silakan. Figur bentuk ini. Saya. Terkait dengan materi ini ada pertanyaan? Baru sembah. Iya. Meningkatkan mood sore hari. Yang reschedule kemarin, Nas, minggu kemarin. Oh ya, gabung. Gabung langsung ya, Nas? Sama, ya jadi nanti metodenya adalah mempraktekkan dua itu. Iya. Kelas ya? 12.40. Besok habis nutrisi langsung. Iya, ada. Ini praktik teori. Aku pengen duit, tapi nggak guna. Tapi kayaknya nggak guna. Jangan dibawa aja. Pengennya kayak apa ini? Reguler 4 jiwa 4. Jiwa 4. Oh bukan, ada di atas bisa. Ya ada. Ini loh. Oh, bukan. Oh ini tempat. Iya ada di Sekarang kan ya. Iya. Wih. Absen. Ini apa? Apa ini apa? Yang lihat Iya. akidah. Ya. Nabila. Salsabila. Gili. Erwista. Erika. Audria. Doa saya.